Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kajian kita pada sore ini masuk kepada hadis yang keempat dari hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an,
Dia mengatakan, Rasulullah menyampaikan kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq. As-sadiq fi qawlihi. Dia adalah orang yang jujur di dalam ucapannya. Al-masduq yakni musaddaq fi ma jaa bihi minal wahyi. Dia itu dipercayai pada apa yang diberitahukan dari wahyu. Itu maknanya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan ungkapan ini? Kita tahu bahwa Nabi adalah orang yang jujur. Kita tahu bahwasanya Nabi harus dipercayai ucapannya. Karena hadis yang akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah hadis yang mengandung tentang perkara-perkara ghaibiyah. Perkara ghaib. Yang tidak akan bisa dikenal kecuali hanya dari melalui wahyu. Tidak bisa dianalisa dengan akal. Maka sesuatu hal yang ghaibiyah yang tidak bisa dimasuki oleh logika, maka harus kita kedepankan apa? Iman. Kepercayaan, percaya terhadap yang menyampaikan, percaya terhadap apa yang disampaikan. Bagaimana kita akan mempercayai apa yang disampaikannya kalau seandainya kita belum percaya kepada yang menyampaikan? Makanya ditekankan oleh Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiq, dia adalah jujur dalam ucapannya. Wal masduq, dia adalah yang dipercayai dalam berita yang disampaikannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antaramu penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Ya, ini maksudnya di rahim. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi alaqah, embrio. Alaqah itu yang dia menempel. Kadang juga namakan lintah itu alaqah. Kalau embrionya persis dekat dengan lintah. Alaqah dia menempel ke dinding rahim. Juga dalam bahasa Arab kalau misalkan permen karet itu namanya alaq. Nempel. Summa yakunu madghatan mithla dhalik. Kemudian dia menjadi mudghah, sekumpal daging yang bisa digigit dengan geraham. Selama itu juga, ya ini 40 hari. 40 hari proses dalam bentuk nutfah, air, yakni pertemuan sperma dengan induk telur. 40 hari proses dari menjadi alaqah, embrio. Kemudian 40 hari setelah itu proses
menjadi segumpal daging. Maka ini ditunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan akan proses janin yang terjadi selama 120 hari dengan 3 tahap. Masing-masingnya ya 40 hari dalam setiap tahap. 40 hari pertama dia menjadi nutfah. 40 hari kedua dia menjadi alaqah. Alaqah qit'atun minad dam, kumpulan dari darah. Kemudian dia menjadi 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu ada qit'atun min laham, potongan dari daging. Kemudian summa yursilullahu ilaihi al-malak fayunfukhu fihi ar-ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat. Ini namanya malaikat yang ditugaskan untuk janin. Ini belum kita pelajari dulu waktu kecil. Yang kita pelajari dulu 10 nama-nama malaikat dan tugasnya. Enggak ada namanya malaikat rahim. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat ini meniupkan ruh ke janin tadi. Nah, setelah 120 hari malaikat meniupkan ruh dan malaikat menuliskan kepadanya 4 kalimat. Proses ini, ya, proses dari tahap-tahap janin ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajal musamma, dan seterusnya ayat berikut. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Juga di tempat lain dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Mu'minin. Surat Mu'minin ayat 13, 14, 15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang tersimpan pada tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim.
Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani ini kami jadikan suatu yang melengket, suatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan sebagai gumpal daging, yakni alaqah yang menempel, melengket, kemudian segumpal daging. Dan dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Maka ini proses. Malah disebutkan dalam ayat ini adalah 7 tahap dalam prosesnya. Maka di sini kita lihat ada kandungan fikih di dalamnya. Bahwa yang pertama, jika terjadi keguguran sebelum umur 120 hari, maka itu dianggap istihadhah. Keguguran yang terjadi setelah 120 tahun itu dianggap sebagai nifas. Karena dia sudah terbentuk, sudah punya jiwa. Upaya menggugurkan janin setelah 120 tahun, maka itu sama dengan membunuh, misalkan usaha aborsi. Sama dengan membunuh seorang jiwa. Jadi janin yang sudah tertiupkan, dia sudah berbentuk, dia sudah suatu jiwa, maka tidak boleh dibunuh. Ada sebagian dari ahli fikih bahwa wanita dibolehkan untuk menggugurkan dari perutnya atau dari rahimnya selama belum ditiupkan ruh, yaitu berarti di bawah 120 tahun, 20 hari, 120 hari. Lalu dia hukum ini sebagai azal. Azal itu apa? Azal adalah menumpahkan air mani di luar. Maka Ibnu Rajab dia mengatakan wa huwa qaulun dhaif, ini pendapat yang lemah. Ya. Jadi kalau sudah terjadi pembuahan, maka tidak boleh lagi digugurkan. Dan dia tidak sama dengan upaya untuk menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur. Karena janin pada saat itu sudah berbentuk anak. Janin pada saat itu sudah berbentuk anak. Boleh jadi dia sudah berbentuk fisik. Ya. Sementara azal itu belum terjadi pertemuan sama sekali. Jadi ini sangat berbeda. Belum ada anak sama sekali. Kalau
pembuahan berarti sudah ada ya tunas atau bakal jadi anak. Maka perbedaan sangat jelas. Maka tidak boleh pengguguran setelah terjadinya pembuahan. Maka ulama ada yang menjelaskan bahwa apabila anak itu, janin itu sudah berbentuk alaqah, berarti dia proses 40 pertama berupa air. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah. Jadi darahnya membeku gitu loh, mengumpul dia. Itu namanya alaqah tadi. Kalau sudah menjadi alaqah, embrio, maka tidak boleh digugurkan. Karena anak sudah ada. Berbeda dengan nutfah, masih dalam bentuk cairan. Bahwasanya dia sama sekali belum ada. Dan terkadang ya, ada yang tidak terjadi, tidak terjadi pembuahan. Nah, jadi kalau kita lihat proses ya menghalai pertemuan itu antara sperma dan indung telur, kemudian dibuang, ya itu tidak sama dengan apa yang sudah terjadi pembuahan. Maka ingat, itu proses dari penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya hal-hal yang seperti ini terkadang bagi anak muda-mudi dianggap suatu hal yang biasa. Karena takut malu mereka melakukan pengguguran karena perbuatan zina. Maka ini adalah hukumnya haram. Baik sebelum ditiupkan ruh, haram hukumnya. Apalagi setelah ditiupkan ruh, itu adalah pembunuhan terhadap satu jiwa. Kalau seandainya dipelihara sampai lahir, anak ini seumur hidup dia menanggung celaan psikis, beban psikis seumur hidup. Bahwasanya dia adalah anak zina. Lalu bagaimana? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dia adalah sebuah kekejian, sebuah yang dibenci, dan dia adalah sejelek jalan. Kalau seandainya kita pemuda, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah? Ya, ini maksudnya mampu untuk memberikan nafkah. Falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena dia lebih menundukkan pandangan dan ya menjaga kemaluan. Jadi kuliah sebenarnya tidak menghalangi. Tapi kalau tidak mampu, wa lam yastati', siapa yang tidak mampu, wa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Perbanyak puasa. Jauhkan diri dari hal-hal yang menggoda syahwat. Dari tontonan, dari suara yang
menggoda, dari bacaan yang menggoda. Jauhkan diri kita. Ya, Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti itu adalah langkah yang mendekatkan kepada zina. Lalu fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat tadi diperintahkan 4 kalimat, menulis 4 kalimat. Bikatwi rizqihi, diperintahkan untuk menuliskan rezekinya. Rezeki kita sudah tentu, sudah ditulis? Sudah. Berarti rezeki kita tidak tergantung kepada ijazah. Ya, enggak tergantung sama sekali. Rezeki kita tergantungnya di mana? Tergantung dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita sekarang ini hanya menjemput rezeki yang telah ditetapkan, yang telah dibagi. Ada di antara kita menjemputnya dapatnya banyak, ada yang sedikit, ada yang enggak dapat pada saat itu. Tapi nanti begitu seterusnya. Apa yang telah kita dapatkan, itulah bagian rezeki yang telah ditetapkan. Yang akan datang, kita belum tahu berapa sih rezeki kita. Tapi dia sudah ditetapkan. Maka hendaklah kita mengambilnya. Sama dengan begini. Kita sudah dapat punya kupon makan. Jatah makan ya sudah ada. Sudah dijamin makan kita. Tapi kalau seandainya kita duduk aja di kamar, tidak pergi ke dapur umum, dapat nasi enggak? Enggak dapat. Perlu ada upaya. Pergi datang ke sana. Nunggu jatah mau di sanduan. Taunya orang kok sanduannya gadang. Ya ikut sanduannya ketek. Tapi kita melakukan upaya. Ya. Kita katakan ijazah tidak menjamin rezeki. Ada orang yang tidak punya ijazah. Malahan ada, saya mendengar, saya tidak melihat langsung, tapi saya dengar. Ada seminar, istilahnya seminar apa? Cara gila cepat kaya. Waduh, gila lagi. Gila untuk kaya. Ya. Apa yang dilakukan pertama? Hah? Katanya yang pertama dilakukan itu menggunting ijazah. Waduh, lah payah-payah ke sekolah. Ya. Yang dilakukan digunting ijazah. Baru itu. Supaya jangan ada ketergantungan kepada ijazah itu. Tapi kita bergantung kepada Allah dan berusaha. Ya. Tapi kalau seandainya ada ijazah, ambo kerajo dima nanti ke kerajo. Masih ada sedikit ketawakalannya ya kepada ijazah. Banyak orang yang sukses tapi enggak ada ijazah. Ada orang yang kerja udah S2 tapi pekerjaannya sama sekali enggak nyambung. Taunya sopir. Enggak nyambung. Rezeki subhanallah. Rezeki juga, coba kita lihat. Kenapa banyak rumah-rumah yang tidak ditempati? Karena yang punya rumah itu udah meninggal. Bukankah dia punya anak? Iya, dia punya anak. Lalu kemana anaknya? Anaknya sudah punya rumah masing-masing pula. Ya, malahan di waktu anak masih kecil, orang tuanya membuatkan rumah untuk anaknya, tahu-tahunya nggak ditempati oleh anaknya. Dia pengen bikin rumah yang sesuai dengan keinginan juga. Akhirnya jadi rumah nganggur. Maka rezeki masing-masing sudah ada. Tidak tahu kita.
Apakah kita berada di kota ini atau kota yang lain, kita tidak tahu dengan rezeki itu. Tapi masing-masing kita sudah ditetapkan rezekinya. Dalam masalah rezeki ini, Sa'id Hasan Al-Basri, dia mengatakan, aku membaca Al-Quran. Aku dapatkan 90 tempat di dalam Al-Quran. Allah menanggung rezeki makhluknya dan menjamin. Jadi sudah dijamin, rezeki itu sudah ada. 90 tempat. Dan aku mendapatkan satu tempat di dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqr, dalam surat Al-Baqarah. Syaitan menakut-nakutimu akan kefakiran. Lalu kata Hasan Al-Basri, wa syakakna fi qawli sadiq fi tis'ina mawdi'an. Kita ragu di dalam perkataan sang jujur, yang maha jujur. Siapa yang maha jujur? Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallah qila. Siapa yang lebih jujur lagi perkataan daripada Allah? Enggak ada. Namun kita ragu terhadap perkataan yang maha jujur yang diucapkan 90 kali. 90 tempat dalam Al-Quran. Ragu kita. Wasaddaqna qaulal kadhib fi mawdi'in wahidin. Namun kita mengiyakan, manggu-angguan, membenarkan perkataan pembohong. Siapa yang bohong? Syaitan. Dalam perkataannya satu tempat cuma dalam Al-Quran. Coba kita bandingkan. Yang berbicara, yang ini pembohong, yang ini maha jujur. Berapa kali ya diucapkan? Yang ini satu kali cuma. Yang ini 90 kali. Masa 90 kali kalah oleh satu kali? Masa yang maha jujur kalah oleh yang maha bohong? Nah, maka karena itu jangan kita ragu-ragu, rezeki kita ini sudah ada. Tinggal kita menjemputnya. Ya. Ada sebabnya dia sekolah, ada sebabnya dengan ijazah, ada sebabnya. Itu sebab aja. Tapi tidak menjamin. Ya, tidak menjamin rezeki. Jaminan rezeki apa? Dari Allah Subhanahu wa taala telah dituliskan. Maka oleh karena itu jangan takut. Kita lihat bagaimana ada seorang anak yatim ditinggalkan oleh bapaknya. Dia masih kecil. Waktu kecil hidupnya terlonta-lonta. Tidak diurus karena bapaknya sudah meninggal dunia. Tahunya waktu dewasa dia kaya raya. Belum pernah bapaknya terlintas memikirkan apa yang akan dimakan oleh anak saya nanti. Lalu dia siapkan cadangan. Tidak pernah. Ya. Nah, jadi rezeki itu sudah ditetapkan. Jangan kita takut. Tinggal kita apa? Menjemputnya.
Wa amalihi, amal juga sudah catat. Ajalnya juga sudah catat. Berapa umurnya telah ditetapkan. Amalnya juga. Loh kalau gitu, berapa amal kita? Wallahu a'lam. Tapi sudah catat berapa amal kita. Wasyaqiyin au sa'id. Apakah dia akan menjadi orang yang berbahagia, orang sengsara, masuk api neraka, atau dia masuk surga? Sudah dicatat juga. Lalu, kalau begitu untuk apa kita beramal? Allah ditentuan di mana posisi. Ya. Hal yang sama ditanyakan oleh para sahabat. Apa kata Nabi SAW? I'malu wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Beraktivitaslah, beramallah. Masing-masing akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Dia diciptakan untuk surga, dimudahkan pintu surga, jalan ke surga. Maka perlu kita beramal. Ada yang mau cita-cita masuk neraka enggak? Hah? Enggak ada. Maka berupaya terus. Baik. Lalu fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antaramu sungguh mengamalkan amalan penduduk surga sampai tidak ada yang menghalangi antara dia dengan antara surga kecuali hanya satu hasta. Dekat lagi dengan surga. Faisbiqu alail kitab. Maka kitab takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Di ujung-ujung waktu yang pendek hanya tinggal satu hasta. Lalu dia beramal amalan penduduk api neraka di ujung hidupnya. Akhirnya dia masuk api neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya salah seorang di antara dia beramal amalan penduduk api neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada yang memisahkan dia antara dia dengan api neraka kecuali hanya satu hasta. Fa yasbiqu alaihi kitab. Kitab takdir pun mendahulunya. Fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Lalu di umur yang pendek, waktu yang singkat, lalu dia beramal amalan penduduk surga. Lalu dia masuk ke dalam surga. Ada seorang, subhanallah, di Riyadh itu orang dari Filipina. Sudah tua kerja, ya, umur 60 lebih. Sakit dia, masuk rumah sakit. Datang orang, kawan-kawan di Islamic Center, mendakwahinya. Masuk Islam. Masuk Islam. Tidak lama dari dia masuk Islam, datang ajalnya. Sama dengan seorang anak orang Yahudi yang selalu membantu Rasulullah ketika dia sakit, dikunjungi oleh Rasulullah, tetangganya. Ketika dikunjungi oleh Nabi, Nabi mengatakan, aslim, masuklah ke dalam agama Islam. Dia melihat ke bapaknya, lihat ke Nabi, lihat ke bapaknya. Seakan-akan diminta izin. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW.
Lalu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang ajalnya. Meninggal dunia dia. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Di ujung-ujung. Ya. Di dalam Sahih Bukhari dari Sa'd bin Sa'ad, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu hanyalah tergantung kepada penutupnya. Nah ini banyak nih. Biasanya kalau penutup dalam kita beramal lah loyo. Tapi penutup itu menjadi penentu. Bulan Ramadan, 10 hari terakhir malahan sudah tidak semangat lagi beribadah. Awal-awal semangat. Al-amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung kepada penutupnya. Coba kalau seandainya seorang pegawai, dia kerja, di tahun-tahun, 1 tahun mau pensiun, kelakuannya tidak seperti sebelumnya. Ya, berubah. Sebelum santun, tapi 1 tahun belakangan tidak santun dia. Yang diingat oleh orang yang mana? Yang sebelumnya itu yang terakhir. Yang terakhir. Maka amalan itu tergantung kepada terakhirnya, penutupnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan dan memberikan kepada kita anugerah husnul khatimah. Sebaik-baik penutup. Supaya kita penutup kita baik bagaimana? Kata ulama, man ahabba syai'an mata alaihi. Siapa mencintai sesuatu maka dia akan diwafatkan, dimatikan di atas sesuatu yang dia cintai. Kalau seandainya kita pengen meninggal dunia di atas Islam, maka cintailah Islam. Laksanakan Islam terus. Jika kita seandainya ingin meninggal dunia di atas sunnah, selalulah dengan sunnah. Dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli jannah, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya seorang sungguh beramal pada zaman yang panjang sekali, melakukan amalan penduduk sorga, kemudian ditutuplah amalannya dengan amalan api neraka. Jadi di akhir-akhir hayatnya berubah dia. Ada orang yang dulunya taat, tahu-taunya di ujung hayatnya malah berubah. Murtad terkadang ada juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawil bi amali ahli an-nar thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi amali ahli al-jannah. Ada orang yang zaman waktu yang panjang dia melakukan amalan api neraka, penduduk api neraka. Tapi ditutup baginya amalan penduduk surga. Ada orang bejat, subhanallah, di akhir hayatnya taubat dia baik, akhirnya dia meninggal dunia dengan itu. Juga dikatakan dalam Sahihain, Sa'd bin Sa'ad, bahwasanya Nabi SAW iltaqa huwa wal musyrikun. Bahwasanya bertemu dia dengan orang-orang musyrikun. Wa fi ashabihi rajulun la yada'u syadza wa la fadza illa taba'ah. Di dalam sahabatnya ini ada seorang subhanallah enggak pernah dia tinggalkan, semua keluar sulih sudah dihabiskan. Yani maksudnya sedang perang. Ada seorang dia mereka masya Allah gagah perkasa, semua orang dihabisin dia.
Yadribuha bisayfi, dia pukul, dia ya. Faqalu ma ajza'a minna. Alangkah hebatnya dia daripada kita. Lebih banyak pahalanya daripada kita. Ya. Ma ajza'a minna al-yawma ahadun. Tidak ada seorang pun yang mampu banyak pahala seperti ini. Kama ajza'a fulanun, sebagaimana dilakukan oleh fulan ini. Banyak orang musyrikin dibunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, huwa min ahlin nar. Dia dari penduduk api neraka. Faqala rajul minal qaum, ada seorang dari kaum itu mengatakan, ana sahibuh, saya temannya. Fattaba'uhu, dia ikuti terus nih orang ini. Gerakannya diikuti terus. Fajuriha jarhan syadida. Dalam perang taunya dia mendapatkan luka yang sangat parah. Fasta'jal al-maut. Dia berharap untuk mati lebih cepat. Karena enggak tahan untuk kalau dulu perang mungkin, kalau sekarang tembak plak mati gitu. Mungkin tangannya potong atau apa, badannya kena pedang. Berapa sakitnya? Dia enggak tahan. Fawadha'a nasla sayfi 'ala al-ard. Wa dhubabahu baina sadayhi. Dia letakkan pedangnya tadi di tanah dan ujungnya diletakkan di antara dua susunya, di ulu hatinya. Summa tahamala ala sayf, lalu dia jadi jadikan pedangnya begini karena enggak tahan lagi. Lalu dia tusukkan pedangnya ini dengan cara badannya dinaikkan ke atas pedang. Mati enggak? Mati dia. Enggak tahan. Lalu dia bunuh diri. Faqatala nafsahu. Dia bunuh dirinya. Faqara rajul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tadi yang menyaksikan, yang mengintai dia, datang dia kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wa qassa alaihi al-qissah. Dia kisahkan kepada Nabi kisah itu. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la ya'malu amala ahli al-jannati fima yabdun nas. Sesungguhnya seorang mengamalkan amalan penduduk surga pada apa yang tampak bagi manusia. Seakan-akan dia adalah amalan penduduk surga. Wa huwa min ahlin nar, sementara dia itu dari penduduk api neraka. Kelihatannya soleh, tahu-taunya dia api neraka. Wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdun nas. Seorang mengamalkan amalan penduduk api neraka pada apa yang terlihat oleh manusia. Wa huwa min ahlil jannah. Taunya dia adalah dari penduduk surga. Ditambah oleh Imam Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung kepada penutupnya. Tadi dia tutup dirinya dengan bunuh diri, sudah masuk api neraka dia. Ibnu Rajab dia mengatakan, fima yabdun nas, pada apa yang kelihatannya oleh manusia, ini adalah isyarat kepada hakikat dari perbuatan itu.
Bahwa hakikat perbuatannya, hakikat amalannya berbeda dengan apa yang tampak. Hakikatnya buruk, tapi nampaknya baik. Terkadang penutup yang jelek itu disebabkan oleh sanubari yang jelek pada seorang hamba. Memang di hati tersimpan yang jelek, ya. Tapi dia berupaya untuk nampakkan yang baik gitu. Selama yang buruk itu tersimpan di hati, itulah yang akan menggiringnya. Selama ini berusaha untuk menampakkan yang baik. Tapi sementara di sanubarinya, ya, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dia tidak baik. Maka sanubari yang tersimpan itu, yang tidak tampak, itulah yang membawanya menjadi penutup yang tidak baik ketika dia meninggal dunia. Nah, ini perlu kita betul-betul memperbaiki hati kita, sanubari kita ini. Begitu juga orang yang terkadang dia beramal amalan penduduk api neraka, pada sanubarinya itu ada sifat yang baik. Namun dia belum ketemu gitu lah. Ada kejujuran. Kadang-kadang kita lihat orang-orang yang bisa dikatakan jahat gitu ya, tapi ketika bercerita dengannya hati ke hati, kelihatan ada kejujuran di dalam hatinya. Ada kebaikan. Maka kebaikan itulah sebenarnya akan menjadi pendorong dia di akhir hayatnya. Sehingga itulah yang menyebabkan dia mendapatkan husnul khatimah. Ada orang yang kadang dia bergelimang dengan dosa. Dengan kejujuran hatinya, sanubarinya, dia berdoa kepada Allah bagaimana Allah menjauhkan dia dari dosa itu. Rasanya dia bertobat tidak juga, tergoda lagi. Dia berdoa kepada Allah supaya dia dijauhkan dari maksiat dengan kejujuran yang ada dalam hatinya. Itulah yang dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang memang sanubarinya tidak baik, tapi berupaya mempolesnya. Ya akhirnya di akhir hayatnya itu yang keluar. Itu yang tampak, itu yang menguasainya. Abdul Aziz bin Abi Rawad dia menceritakan, aku menghadiri seorang ketika dia sekaratul maut. Ditalqinkan kepadanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu diarahkan, disuruh oleh Nabi. Di akhir perkataannya yang meninggal ini, dia mengatakan, huwa kafirun bima taqul. Dia mengingkari apa yang engkau ucapkan. Ada orang enggak mau dia ucapkan la ilaha illallah, kadang-kadang marah dia. Apa kau aja. Ya. Lalu dia meninggal dunia di atas keyakinannya itu. Enggak mau dia mengucapkan la ilaha illallah. Fasa'altu anhu, aku tanya tentang orang ini apa? Fa'idha huwa mudminu khamrin. Taunya dia adalah orang candu minum khamar. Ya, orang sudah candu nih. Maka Abdul Aziz dia mengatakan,
Ittaqudz dzunub. Hati-hati terhadap dosa. Fa innaha hiya allati awqa'athu. Sesungguhnya dosa itulah yang mencelakakan pelakunya. Karena banyaknya dosa, bergelimang dengan dosa, enggak mau bertobat. Itu yang menyebabkan dia menjadi su'il khatimah. Karena dosa tadi. Karena dia gemar minum khamar. Atau juga maksiat-maksiat yang lain. Maka dikatakan ittaqud dzunub, jauhi dosa itu, jauhi dosa. Karena dosa itulah yang akan menyebabkan kita celaka. Sufyan Ats-Tsauri, imam yang masyhur, rasa risaunya semakin kuat. Ishtadda qalaquhu. Rasa risaunya semakin kuat. Fakana yabki. Dia menangis. Wa yaqul. Dia mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya. Aku khawatir kalau seandainya di Lauh Mahfuz itu aku tercatat sebagai orang yang sengsara. Lalu dia menangis. Sufyan Ats-Tsauri. Dan dia mengatakan, akhafu an uslabal imana 'indal maut. Aku khawatir kalau seandainya imanku tercabut, hilang saat meninggal dunia. Ini orang yang ulama yang begitu mau sangat suka beribadah. Khawatirnya tinggi. Lalu bagaimana dengan kita yang jauh dari ibadah? Tidaklah kita lebih khawatir lagi. Maka karena itu para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka sangat khawatir adanya nifak pada diri mereka. Mereka sangat khawatir, sangat takut. Maka mukmin adalah selalu khawatir terhadap dirinya akan nifak asghar. Khawatir nifak itu lebih mendominasi dirinya pada saat menutup hayatnya. Yang akan mengakibatkan dia sampai kepada nifak akbar. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, an-nadasa isussu, sanubari yang jelek akan membawa kepada su'il khatimah. Maka perlu kita memperbaiki hati kita, sanubari kita. Dengan apa cara? Perbanyak amal soleh. Badirul a'mali fitana. Bergegaslah beramal menghadapi fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu bagaikan belahan malam yang gelap gulita. Bagaimana kondisi itu? Yusbahul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira.
Paginya dia adalah mukmin, taunya sore sudah menjadi kafir. Atau dia mukmin pada sore hari, taunya besoknya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya karena ingin mendapatkan sedikit cercah kehidupan dunia. Fitnah. Maka bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Salat kita, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah salat dan sabar itu penolong. Perbanyak salat. Nabi SAW sangat banyak, sering sekali dia dalam berdoanya mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu. Kami telah beriman dengan apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir terhadap kami? Kami sudah beriman nih. Apa kata Nabi? Naam, betul, khawatir. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Anas. Juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam semuanya di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yusrifuhu haitsu yasha. Allah palingkan sekehendaknya. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma sarrif qulub. Allahumma musarrifal qulub, wahai zat, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, yang mengarahkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ini perlu kita doakan. Arahkan, palingkan hati kami itu kepada ketaatan kepadamu. Perlu. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tanpa kita berdoa kepada Allah, enggak mampu kita untuk melakukan apa-apa. Nabi mengajarkan kepada kita doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam taat kepadamu. Bantu aku dalam bersyukur kepadamu. Bantu aku dalam beribadah yang baik kepadamu. Kalau tidak hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka kita perlu berdoa kepada Allah. Di antara doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berhidayah kepada kami. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada kita. Ini adalah nikmat yang besar. Tapi jangan kita lengah, sudah merasa aman. Biasanya orang merasa aman inilah yang mudah. Yang mudah apa? Yang mudah tergelincir. Yang mudah terkecoh. Coba misalkan ketika ada orang merasa aman, tidak ada motor kau dicuri di orang tuh. Ditinggalin motornya, letaknya kunci di situ. Iyalah, berterima kasih orang tukang curi. Tapi ketika orang yang rasa takut, tidak merasa aman, dia kunci baik-baik, motornya dikunci, ya, tidak kunci ganda, kunci 2 kali ganda, ya.
Apakah akan tercuri motornya? Enggak. Orang yang terkadang merasa aman, enggak ada pencuri masuk ke rumahnya. Rumahnya enggak dikunci. Biarin aja. Merasa aman dia. Tapi orang merasa aman inilah yang akan terkecoh. Ada orang ambolah lama mengaji. Biasalah itu enggak ada tuh. Enggak, inilah yang terkecoh. Saya sudah lama ngaji, manhaj Masya Allah, ya no. Tapi dia merasa aman dia. Ya, ini merasa aman, tidak dia jaga dirinya. Ya, main tepi air atau main dekat api, ya kebakar. Orang yang tidak merasa aman, dia menjauh. Ya, menjauh dari api, menjauh dari air supaya dia tidak basah. Menjauh dari api supaya dia tidak kebakar. Nah, ini nasihat untuk saya sendiri dan nasihat kepada kita semua. Ya, kita tidak tahu apa di penghujung kehidupan kita. Tapi hendaklah kita berupaya selalu. Makanya tadi ulama mengatakan, siapa man ahabba syai'an mata alaihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia diwafatkan di atas sesuatu itu. Maka cintailah yang baik, Anda akan meninggal dunia di atas yang baik itu. Berupaya. Kita tidak tahu ajal kita. Ada orang yang sukanya main perempuan, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan itu. Sukanya diskotik, dia meninggal dunia di diskotik. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan yang menjemput. Tidak bisa menunggu umur, 60 tahun, 70 tahun, tidak. Belum ada berita kepada kita berapa umur kita. Banyak orang yang meninggal dunia masih dalam muda belia. Nah, jadi yang ada bagi kita adalah yang telah berlalu biarkan berlalu. Yang di hadapan kita itu adalah yang sisa dari umur kita. Sisa dari umur kita. Maka pergunakanlah yang masih tersisa. Robah diri kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Maka lakukanlah apa yang bisa menambah ibadah kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Ya, kita masuk ke tanya jawab. Ya, mudah-mudahan dalam 10 menit pertanyaan ke depan kita lihat ya, sekali lagi pertanyaannya melalui 085972727277. Assalamualaikum Ustadz, saya Mega di Pangkalan Bun. Ya, mau bertanya apakah anak yang meninggal sebelum balik bisa membawa orang tuanya ke surga? Bagaimana cara saya bersabar karena anak saya meninggal, anak pertama dan anak kedua waktu bayi. Iya, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kaum wanita. Bahwa siapa yang meninggal baginya 3 orang anak,
yang belum mencapai baligh, maka dia akan menjadi hijab nanti pada hari kiamat. Kata Nabi, ma minan nasi musliman yamutu lahu thalathatu minal walad. Tidak ada seorang dari muslim meninggal dunia baginya 3 orang dari anaknya. Lam yablughul hinth, yang belum baligh. Illa adakhalallahu jannah bifadli rahmatihi iyahum. Kecuali Allah masukkan dia ke dalam surga disebabkan rahmat Allah terhadap anak-anak ini. Ini kasih sayang Allah kepada anak-anak ini yang sudah meninggal dunia, itu yang menyebabkan dia memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Bagaimana dengan 2? Dalam riwayat yang lain katakan juga 2 bisa. Ya. Maka itu hendaklah kita bersabar. Bahwa itu adalah tabungan kita. Dan dia akan memberikan syafaat kepada kita nantinya. Wallahu a'lam. Ustaz ingin bertanya mengenai hukum menjadi asisten laboratorium terutama bagi akhwat di kampus. Yang pertama, tidak boleh berduaan, khulwah. Ya, tidak boleh khulwah. Khulwah itu berduaan dengan ajnabi, dengan yang bukan mahramnya. Maka ini harus dihindari. Kalau bersama-sama, sama aja. Kampus sama-sama misalkan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membayar air isi ulang galon dengan mengumpulkan 7 helai kupon? Alhamdulillah. Kasih bonus namanya. Ya. Anda mendapatkan gelang putih punya keponakan di rumah. Gelang ini dianggap penangkal. Anda ingin membakarnya. Adakah tata cara tertentu dan apakah ada bacaan tertentu, apakah sebaiknya dibakar jauh dari rumah? Bagaimana, apakah pelasi itu sama dengan ain? Bagaimana cara mengobati jika terkena pada bayi? Ya, yang pertama, tidak ada, pelasi itu enggak ada. Mereka beranggapan bahwasanya besi itu ditakuti oleh jin. Dan itu juga jahiliyah. Taruh di bawah misalkan. Orang-orang jahiliyah juga memiliki keyakinan seperti itu. Maka enggak perlu dibakar, dibuang aja sudah. Ya. Kecuali kalau itu adalah bentuk sihir yang dibacakan, maka adalah di ruqyah, ya, bacakan ayat kursi, al-fatihah, ayat kursi, kemudian 3 qul yang terakhir, kemudian dibakar. Jika ada anak hasil zina meninggal sebelum balik, apakah bisa menolong orang tua juga? Wallahu a'lam. Ya, orang tuanya ya ibunya. Bapaknya dia tidak punya bapak. Wallahu ta'ala alam. Taib. Pada hadis arba'in yang di sini yang kita pelajari bahwasanya telah ditulis rezeki, ajal, amalan dia sebagai orang celaka atau bahagia, dituliskan sebagai takdir seseorang.
Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah nasib sendiri. Jadi apakah suatu takdir sesuai dengan dituliskan oleh malaikat bisa berubah? Sambung aja ayatnya sedikit lagi. Ya, apa sambungan ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa idza arada biqaumin su'an fala maradda lahu. Kalau seandainya Allah menginginkan keburukan satu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Itu adalah takdir. Ya. Nah, ulama di dalam masalah takdir, ada takdir itu yang muallaq, ada yang dikaitkan dengan sebab, ya, ada yang tidak. Maka ini sebenarnya tidak bertentangan, ya. Bahwasanya kita disuruh untuk berusaha, kita disuruh untuk berupaya. Maka hendaklah kita berupaya untuk melakukan. Makanya tadi dikatakan, i'malu wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Beramallah, masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nah, amalan ini perlu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah solat jamak qasar berlaku dalam perjalanan saja? Bagaimana jika sudah sampai tujuan safar dan menginap beberapa hari, apakah masih boleh kita solat jamak qasar? Pertama, solat musafir itu adalah mengqasar. Jamak itu adalah sebuah kemudahan. Boleh kita menjamak, menggabungkan dua solat pada waktu satu. Kalau orang yang berada di di suatu tempat, dia safar, solatnya adalah mengqasar. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih baik? Ketika seorang datang ke tempat untuk mengadakan sesuatu misalkan, dia solat menjama atau solat qasar pada waktunya masing-masing. Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika ditanya, beliau menjawab bahwa yang terbaik itu adalah solat pada waktunya di qasar. Masuk zuhur, dia solat 2 rakaat. Kemudian masuk asar, dia solat 2 rakaat pada waktunya. Ya, kalau seandainya dia sholat sendirian. Bolehkah menjamak? Boleh. Ya, boleh dia menjamak. Tapi yang lebih afdal adalah meletakkan pada masing-masing waktu. Wallahu ta'ala alam. Suami anak seorang pedagang. Kami terlibat hutang riba di bank. Hutang kepada sesama pedagang. Hutang di bank kami dengan bank 1,2 M. Dengan agunan 2 buah rumah. Sekarang masih tersisa 1 rumah. Rumah yang 1 ini kami telah berusaha untuk menjual, tapi sampai sekarang belum laku. Bolehkah kami ke bank lagi untuk menggadaikan rumah? Dan kami sudah berniat untuk mengikhlaskan semua agunan dan uang hasil rumah itu akan kami gunakan untuk bayar hutang ke sesama pedagang yang selanjutnya menata hidup kami yang baru sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana hukumnya? Berarti diagunan lagi, digadaikan lagi, dapat hutang lagi baru. Ya. Maka solusinya adalah jual rumah yang 1 lagi. Ya. Jual rumah 1 lagi, ya berusaha menunggu, berarti berupaya mungkin harganya yang cari yang harga yang terjual. Sehingga hutang yang di bank terlunasi, hutang yang pedagang dilunasi.
Bagaimana rumah? Sudah, kita kan ngontrak rumah bisa. Ya, ngontrak rumah bisa. Dan ngontrak rumah bukan suatu hal yang tercela. Kita juga ngontrak di dunia ini. Nggak ada yang abadi di dunia. Kita doakan kepada untuk yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kemudahan rezekinya. Ada doa untuk lepas dari hutang. Doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal supaya dia lepas dari hutang. Yaitu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini memiliki hutang banyak sekali, besar. Akhirnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin enggak bisa mencatat, cepat sekali bacanya. Silakan bisa di-download di dalam aplikasi itu apa doanya. Apa doanya? Ya. Di situ dapat doa terkait hutang, ya, doa terkait hutang. Maka doanya itu adalah doa yang kedua, terbebas atau bisa melunasi hutang. Dua, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan seterusnya. Ya, di mana Rasulullah pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, maukah engkau kuajari sebuah doa yang bila kau ucapkan, maka walaupun engkau memiliki utang sebesar gunung Uhud, Allah akan melunasinya. Lalu diajarkanlah doa tersebut. Ya, sebesar gunung Uhud. Jadi utang yang 1,2 M tadi belum sebesar gunung Uhud. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir untuk sementara ini ada pertanyaan dari Pak Junaidi di Blitar. Ustaz, bila ada yang mengatakan bisa jadi kelak Allah Subhanahu wa taala mengampuni ahli bid'ah, apakah anggapan Ustaz dengan ucapan itu? Ya, ini adalah amalan atau dosa di bawah dari dosa syirik. Dosa syirik tidak bisa diampuni. Dosa di bawah dari dosa syirik itu di bawah kehendak Allah. Mau Allah berkenan diampuni, maka Allah ampuni. Allah berkenan tidak mengampuni, Allah azab. Dan ingat bahwasanya bid'ah itu adalah maksiat. Karena ada unsur penentangan kepada Allah. Penentangan kepada Rasulnya. Ya, ada unsur melawan. Karena sudah diajarkan, ini yang dilakukan tapi kita mau bikin yang lain. Ya, bahwa bid'ah itu adalah menyesatkan atau sebuah kesesatan. Ancamannya adalah api neraka. Sebagaimana dosa-dosa lain juga ancamannya adalah api neraka. Maka selama dia di bawah dari dosa syirik, maka dia di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan mengampuni di bawah dari itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ungkapan yang mengatakan bahwa bisa jadi kelak Allah akan mengampuni mengampuni ahli bid'ah, bukan berarti ya menganggap
remeh dalam masalah bid'ah. Ya sudah, nanti ke diampuni juannya dibuat lah kini lah. Kita lakukan aja sekarang. Enggak boleh. Ya. Maka bisa boleh jadi. Dan ingat, orang yang terjerumus dalam bid'ah itu untuk taubatnya susah. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu baru dia bisa untuk taubat. Kenapa? Karena selama dia terselubung di dalam bid'ahnya itu, dia menganggap bahwa dia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang merasa dia adalah benar, bagaimana dia akan keluar? Yang dia yakin itu ada sebuah kebenaran. Sementara itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.